Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk yang sempurna dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ayo, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Bagus sekali ya kalau sudah semua hadir. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan diri kalian dan lingkungan kalian. Coba perhatikan dulu di samping kalian ada sampah. Kalau ada silakan dipungut lalu dibuang di luar. Ya, kalau sudah, Ibu harap kalian semua mengikuti pembelajaran ini dengan tertib, dengan semangat supaya kalian bisa mudah mengerti apa yang Ibu jelaskan. Kalau kalian mengikuti pembelajaran dengan semangat, kalian juga nanti menerima materinya gampang. Selain itu, waktunya juga akan terasa sangat cepat. Ya, yang semangat. Sesuai dengan nyanyi Ibu minggu lalu, minggu ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional, manfaat perhitungan pendapatan nasional, dan konsep dasar pendapatan nasional. Diharapkan dengan kalian mempelajari ini, kalian tahu apa itu pendapatan nasional, manfaat perhitungan pendapatan nasional, dan konsep dasar pendapatan nasional. Sudah? Oke, sekarang bagaimana suatu negara lain bisa mengatakan bahwa negara kita ini berkembang? Silakan, Palguna. Bagus, jawabnya Palguna. Jadi, dengan cara melihat tingkat kemakmuran masyarakatnya. Sekarang, bagaimana suatu negara dapat menggolongkan negara tersebut? Silakan, Mia. Bagus, jawabnya Mia, dari tingkat kemakmuran masyarakatnya. Jadi, pendapatan nasional ialah jumlah pendapatan yang diterima oleh anggota masyarakat dalam suatu negara, di mana biasanya dihitung dalam satu periode. Ini biasanya 1 tahun sekali ya. Jadi pendapatan nasional ini, pendapatan anggota masyarakatnya akan dihitung rata-ratanya. Nanti setelah itu barulah kita diketahui berapa besar pendapatan nasionalnya. Atau pendapatan nasional ini merupakan jumlah hasil produksi yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi yang ada di dalam suatu negara. Biasanya dihitung dalam satu periode. Di sini biasanya dalam 1 tahun sekali. Jadi setiap unit-unit produksi, unit-unit ekonomi yang ada dalam suatu negara ini memiliki kontribusi. Sekarang, apa pentingnya pendapatan nasional bagi suatu negara? Silakan, Tia. Bagus, jawabnya Tia, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat dan kondisi finansial dari suatu negara. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Selanjutnya Ibu akan bahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional, ada yang bisa menjawab? Silakan. Bagus, silakan. Andre? Bagus ya jawabnya Andre, untuk mengetahui pendapatan nasional tentunya. Jadi yang pertama tentu untuk mengetahui pendapatan nasional dari suatu negara. Yang kedua ialah untuk mengetahui apakah negara tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, mengetahui jumlah pengeluaran di negara tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Selanjutnya ialah dijadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis ekonomi. Dari analisis ekonomi akan timbul kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Nah, pendapatan nasional ini juga dijadikan sebagai alat untuk membandingkan 2 buah negara atau lebih. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena nanti bisa dilihat berapa persenkah rata-rata
pendapatan di negara A dengan pendapatan di negara B. Dari pembandingkan ini, maka timbullah penggolongan suatu negara. Jadi, negara lain atau negara-negara di dunia ini akan menggolongkan negaranya tersebut. Apakah negara tersebut masuk ke dalam negara berkembang atau sudah negara maju. Biasanya, negara berkembang dan negara maju ini juga dilihat dari jumlah pendapatan nasionalnya. Selanjutnya ialah untuk mengetahui kondisi finansial dari suatu negara. Terus untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dalam negara tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, Mia. Ya, kenapa negara bisa menentukan pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan negaranya? Ada yang bisa menanggapi? Silakan, Palguna. Bagus ya jawabnya Palguna. Ini dilihat biasanya contohnya seperti ini. Misalnya negara A di tahun X mendapatkan pendapatan nasional yang relatif sedang. Namun tahun berikutnya pendapatan nasional negara tersebut diketahui rata-ratanya tinggi. Artinya nilainya ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Maka di sini akan dilihat, wah berarti negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Sampai sana sudah mengerti? Sudah ya, bagus. Kalau sudah, Ibu akan lanjutkan ke konsep dasar pendapatan nasional. Nah, ada beberapa konsep dasar yang digunakan oleh negara dalam menghitung pendapatan nasional. Adapun konsep dasar dalam perhitungan pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama ialah Gross National Product atau produk domestik bruto. Jadi produk domestik bruto ini ialah jumlah produk atau hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara. Biasanya gross domestic product ini rumusnya ialah yang pertama, pendapatan warga negara di dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Siapa itu pendapatan asing dalam negeri? Ialah pendapatan orang bukan atau WNA yang tinggal di luar negeri dan melakukan kegiatan produksi dalam negeri. Selanjutnya ialah gross national product atau produk nasional bruto. Jadi produk nasional bruto ini ialah jumlah hasil produksi yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi oleh negara tersebut. Nah, untuk rumus Gross National Product atau GNP ini ialah GDP dikurangi dengan pendapatan asing dalam negeri. Artinya di sini pendapatan warga negara di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara di luar negeri. Nanti akan dikurangkan dengan pendapatan asing yang ada di dalam negeri. Sampai sini sudah mengerti? Sudah ya? Nah, dilanjutkan dengan Net National Product. Jadi, Net National Product ini adalah jumlah hasil produksi yang sudah dikurangkan dengan penyusutan modal. Nah, biasanya rumusnya ialah GNP dikurangi dengan penyusutan. Selanjutnya, Net National Income. Net National Income merupakan jumlah hasil produksi dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi, biasanya total hasil produksi ini dimiliki oleh unit-unit pemilik faktor produksi. Untuk rumus NNI atau Net National Income ialah NNP, Net National, dikurangi dengan pajak tidak langsung. Selanjutnya ialah personal income atau pendapatan pribadi. Jadi, pendapatan pribadi ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing masyarakat yang ada dalam suatu negara. Biasanya rumusnya ini adalah NNI dikurangi dengan pajak dikurangi dengan pajak perusahaan, dikurangi laba ditahan, ditambah dengan transfer payment. Sampai sini sudah mengerti? Ya, silakan Palguna kalau ingin bertanya.
Apa itu transfer payment ya? Mohon maaf. Ya, silakan Mia untuk menjawab. Ya, Mia menjawab contohnya pensiun, Bu. Betul ya, Mia. Jadi, transfer payment adalah pendapatan yang diterima oleh unit masyarakat walaupun dia tidak bekerja. Biasanya itu mungkin jaminan sosial, terus dana pensiun, itu merupakan contoh transfer payment. Sampai sini sudah mengerti? Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang yang terakhir, depositable income atau pendapatan yang memang benar-benar sudah siap dibelanjakan. Jadi biasanya pendapatan ini sudah dikurangi dengan pajak langsung. Nah, rumus dari depositable income ini ialah personal income dikurangi dengan pajak langsung. Jadi pajak langsung itu berupa pajak-pajak yang langsung diberikan oleh perseorangan. Sampai sini sudah mengerti? Sudah ya? Bagus kalau sudah mengerti. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan main game. Jadi yang semangat karena kita akan main game. Jadi gamenya ini adalah game cerdas cermat. Nanti kalian membentuk kelompok. Nah, nanti kan di sini ada 12 orang, nanti ada 3 kelompok. Nanti untuk peraturan gamenya akan Ibu jelaskan setelah kita membentuk kelompok ya. Sekarang duduk yang rapi. Ibu minta anak-anak untuk menghitung 1-3 berlaku selanjutnya. Kalau sudah, untuk nomor 1 dengan yang nomor 1, untuk yang mendapat nomor 2 dengan nomor 2, untuk mendapat yang nomor 3 dengan nomor 3. Sudah? Nah, kalau sudah, Ibu minta kalian menunjuk salah satu teman kalian sebagai juru bicara dan sebagai perwakilan. Sudah? Sekarang peraturan dalam game cerdas cermat ini, yang pertama, kalian harus tertib. Yang kedua, rata-rata poin yang diperoleh setiap soal ini adalah 10. Pada games ini akan dibagi menjadi 3 babak. Babak yang pertama ialah tiap kelompok mengerjakan soal kasus. Babak yang kedua ialah tiap kelompok memilih soal pilihan. Dan babak yang ketiga ialah tiap kelompok akan melakukan soal rebutan. Nah, untuk peraturan tiap babak akan dijelaskan sebelum babak itu dimulai. Sudah mengerti? Sudah siap? Sudah ya? Oke, kita akan langsung ke babak yang pertama. Nih, di babak pertama ini kalian akan mengerjakan soal kasus. Di mana soal kasus ini tiap kelompok sama. Poin soal kasus ini ialah 10 poin. Ada 5 yang harus kalian jawab, jadi poin maksimal yang didapat setiap kelompok adalah 50. Ibu minta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan. Silakan ambil dulu. Tutup dulu, jangan dikerjakan. Kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, sudah. Silakan kalian tukarkan kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 ke kelompok 1. Sudah? Sudah ya? Nah, untuk jawaban, silakan. Nanti kalau benar kalian kasih poin 10, kalau salah kalian X aja ya. Untuk yang pertama, GNP-nya sebesar 90.000. Sudah ya? Selanjutnya, NNP sebesar 77.600. Sudah? Terus pajak tidak langsung sebesar 22.100. Selanjutnya, laba ditahan sebesar 225. Dan yang terakhir,
Depositable income sebesar 59.025. Sudah? Silakan kalian kasih poin. Sudah ya? Silakan kalian kumpulkan. Ya. Setelah Ibu lihat poin yang diperoleh, kelompok 1 sebesar 50 poin, kelompok 2 sebesar 50 poin, dan kelompok 3 sebesar 50 poin. Tepuk tangan dulu. Oke, dilanjutkan dengan babak yang kedua. Di babak yang kedua, kalian akan menjawab soal pilihan. Poinnya masih sama, 10 poin. Jika misalnya salah satu kelompok menjawab salah, maka kelompok lain akan melakukan rebutan dan berhak menjawab. Yang paling cepat berhak menjawab. Berlaku juga untuk kelompok sebaliknya. Mengerti? Oke, ini ada 3. Silakan kalian pilih. Oke, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Sekarang perwakilan kelompok melakukan shoot. Nah, siapa yang kalah? Dia duluan. Oke, karena yang kalah kelompok 1, selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 3 untuk urutannya. Untuk kelompok 1, siap-siap. Rumus gross nasional produk. Bagus, pendapatan WNI dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Bagus, kelompok 1 mengukur tingkat kemakmuran negara. Jadi poin sementara kelompok 1 70 poin, kelompok 2 50 poin, dan kelompok 3 50 poin. Selanjutnya untuk kelompok 2, rumus gross domestic product. Bagus, pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan warga negara luar negeri ditambah dengan pendapatan asing di dalam negeri. Pendapatan WNI dalam negeri dijumlah dengan pendapatan WNI luar negeri dikurangi dengan pendapatan asing dalam negeri merupakan rumus bagus GNP. Selanjutnya untuk kelompok 3, jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Bagus, GDP. Rumus net nasional produk. Salah ya? Ya, silakan kelompok 2. Bagus. Baik, poin sementara sebesar kelompok 1 70 poin, kelompok 2 80 poin, dan kelompok 3 60 poin. Selanjutnya soal rebutan. Konsep pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah basis jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi merupakan bagus, kelompok 2 net national income. Menghitung jumlah pendapatan suatu negara. Ya, kelompok 2 pendapatan nasional. Selanjutnya, jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat. Ya, kelompok 3. Ya, bagus, personal income. Soal terakhir, konsep yang mengurangi pendapatan pribadi dengan pajak. Ya, kelompok 3. Ya, bagus ya, depositable income. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk poin akhir, kelompok 1 70 poin, kelompok 2 100 poin, dan kelompok 3 80 poin. Jadi pemenangnya ialah kelompok 2. Ya, tepuk tangan. Bagaimana gamenya, seru? Seru ya. Sekarang Ibu minta perwakilan untuk merangkum apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, silakan Palguna. Ya, tepuk tangan untuk Palguna. Oke, karena jam pembelajaran sudah mau habis, jadi Ibu akan akhiri. Untuk terakhir, Ibu akan memberikan tugas rumah. Silakan kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kalian kumpulkan ya. Nah, minggu depan Ibu akan mengajarkan tentang masih pendapatan nasional, tentang perdagangan di dalam negeri. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk itu, selamat pagi anak-anak.